Banyak orang kira plester hebel itu gampang. Tinggal lempar adukan, ratakan, selesai. Padahal justru di bagian plester inilah banyak kesalahan tukang terjadi. Dinding bergelombang, sudut tidak siku, retak rambut. Bahkan ada yang baru beberapa bulan sudah kopong. Dan lucunya, kadang yang disalahkan semen, yang disalahkan hebel. Padahal masalahnya bukan di situ. Masalahnya ada di teknik kerja. Saya sering lihat di lapangan, hebel belum dicek lurus, langsung diplester. Tidak pakai kepalaan, tidak pakai benang. Akhirnya, waktu di senter lampu malam, dinding kayak ombak laut. Kalau siang, kadang tidak terlalu kelihatan. Begitu malam, baru keluar semua gelombangnya. Makanya di video ini saya mau tunjukin lengkap cara plester hebel yang biasa saya lakukan di lapangan. Mulai dari tarik benang bawah, pasang lot bandul, bikin caplakan kepalaan plester, sampai teknik plester supaya lebih rata dan tidak gampang retak. Dan nanti saya juga jelaskan kenapa dinding 4 meter tidak cukup cuma satu benang aja. Karena ini salah satu kesalahan yang sering bikin plesteran bergelombang. Jadi tonton sampai habis, karena bagian awal video ini justru yang paling menentukan hasil akhir. Sebelum lanjut, saya kasih disclaimer dulu. Cara kerja di video ini adalah metode yang biasa saya pakai di lapangan untuk rumah tinggal. Di lapangan kadang metode bisa beda-beda, tergantung kondisi bangunan, material, dan kebiasaan tukang masing-masing. Kalau ada yang berbeda dengan metode proyek besar atau standar tertentu, itu wajar. Untuk pekerjaan struktural atau proyek khusus, tetap utamakan gambar kerja dan standar teknis yang berlaku. Tujuan video ini bukan merasa paling benar, tapi berbagi pengalaman di lapangan. Karena menurut saya, ilmu tukang jangan dipendam sendiri. Kalau dibagi, semakin banyak orang bisa bangun rumah, lebih bagus. Sebelum mulai plester, hebelnya saya siram sedikit dulu. Bukan sampai basah kuyup, cuma cukup untuk menghilangkan debu dan kotoran di permukaan. Karena kalau terlalu basah, plester bisa merosot. Ini sering terjadi. Tukang terlalu semangat nyiram, akhirnya waktu diplester, adukan malah turun pelan-pelan. Kalau sedikit lembab cukup. Tujuannya cuma supaya debu tidak mengganggu daya rekat plester. Karena hebel ini beda dengan bata merah. Daya serap airnya juga berbeda. Makanya perlakuannya jangan disamakan persis. Langkah berikutnya, tarik benang bagian bawah. Biasanya saya ambil patokan sekitar 1,5 sampai 2 cm. Kenapa segitu? Karena untuk hebel, ketebalan plester segitu biasanya sudah cukup. Tidak terlalu tebal, tidak terlalu tipis. Kalau terlalu tebal, beban plester makin berat. Resiko retak juga lebih besar. Kalau terlalu tipis, kadang susah meratakan gelombang hebel. Makanya harus cari ukuran yang masuk akal. Dan benang bawah ini penting sekali, karena ini jadi dasar semua patokan berikutnya. Kalau awalnya sudah salah, atasnya ikut salah. Bangunan itu mirip hidup. Kalau dasarnya miring, ke atasnya susah lurus. Karena tinggi dinding di proyek ini sekitar 4 meter, saya pasang 2 lot bandul kanan dan kiri. Dan tali lot ini mengikuti benang patokan bagian bawah tadi. Tujuannya supaya kita dapat garis tegak lurus dari bawah sampai atas. Nah, disinilah banyak tukang salah. Ada yang cuma tarik satu benang bawah, langsung plester full. Padahal dinding setinggi 4 meter, kalau cuma pakai satu patokan bawah, resiko gelombangnya besar. Kenapa? Karena semakin tinggi bidang, semakin besar kemungkinan plester maju mundur. Apalagi kalau tangan tukang beda tekanan. Makanya dipasang lot kanan kiri, supaya posisi atas tetap mengikuti jalur yang sama.
Ibarat rel kereta, kalau rel awal sudah benar, jalannya lebih aman. Setelah lot kanan kiri terpasang, baru kita tarik lagi benang bagian tengah dan atas. Jadi total ada 3 tarikan benang, bawah, tengah, dan atas. Kenapa harus 3? Karena dinding tinggi 4 meter, kalau cuma bawah dan atas, bagian tengah masih bisa masuk keluar. Ini yang sering bikin plester jadi kayak perut bunting. Kelihatannya lurus, padahal tengahnya nongol. Kadang siang tidak terlalu kelihatan. Begitu malam, kena lampu samping, baru keluar semua belangnya. Makanya benang tengah ini penting sebagai kontrol bidang. Semakin tinggi bidang, semakin penting kontrol seperti ini. Sekarang masuk ke bagian yang paling penting. Di proyek biasanya disebut caplakan kepalaan plester atau bikin patokan kepala plester. Teknisnya, kita tanam paku mengikuti garis benang tadi. Paku bawah, tengah, dan atas. Harus benar-benar mengikuti benang. Dan posisi antar paku ke samping biasanya sekitar 80-90 cm. Kenapa tidak terlalu jauh? Karena kalau terlalu lebar, waktu tarik jidar jadi berat, capek, dan risiko bergelombang lebih besar. Makanya lebih aman jangan terlalu lebar. Paku bawah, tengah, dan atas juga harus lurus. Karena nanti kepala plester mengikuti titik ini. Kalau titiknya sudah ngawur, kepalaannya ikut ngawur. Dan kalau kepalaannya jelek, plesternya susah bagus teman-teman. Setelah patokan plester, baru bikin kepalaan plester. Biasanya saya lebih suka pakai jidar besi atau aluminium karena lebih stabil, tidak gampang bengkok seperti kayu. Kalau alatnya lurus, hasilnya lebih mudah lurus. Kepalaan ini nanti jadi jalur plester, ibarat rel, makanya harus rapi dari awal. Sebelum plester, biasanya saya kamprot dulu semua hebel yang mau diplester. Kamprot itu cipratan adukan kasar tipis ke permukaan hebel. Tujuannya supaya plester lebih menggigit. Jadi bukan asal dilempar. Kamprot ini membantu daya rekat awal, terutama di permukaan hebel yang halus. Tapi jangan terlalu tebal, cukup tipis-tipis aja. Setelah itu baru plester mengikuti lajur kepala. Kerjanya per gawang atau per lajur. Kalau bidang masih terlalu basah, geser dulu ke bidang sebelah. Jangan dipaksa, karena kalau terlalu sering digosok, permukaan bisa cepat retak rambut. Ini juga kesalahan yang sering terjadi. Tukang terlalu sering main roskam. Akhirnya semen naik ke permukaan terus. Begitu kering, retak rambut keluar semua. Makanya seperlunya saja. Dan satu lagi yang penting, pastikan instalasi listrik sudah siap sebelum plester. Jangan plesteran udah jadi baru bobo. Sayang kan kerjaannya. Untuk campuran semen pasir, biasanya menyesuaikan kebutuhan lapangan. Yang penting jangan terlalu irit semen. Dan pengerjaan jangan terlalu buru-buru. Karena plester bagus itu bukan soal cepat, tapi soal sabar dan rapi. Kalau video ini bermanfaat, bantu channel ini dengan subscribe. Karena masih banyak ilmu lapangan yang akan saya bagikan berikutnya. Dan ingat, tukang yang bagus bukan yang paling cepat, tapi yang hasil kerjanya enak dilihat bertahun-tahun kemudian. Oke ya teman-teman, sampai ketemu lagi di proyek berikutnya.